Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi Jumat yang barokah ini segala urusan kita mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan di sini ada hadir bapak-bapak pengawas yang hebat dan rekan-rekan guru semuanya, serta Bapak Kepala Sekolah yang baik hati. Sebelumnya, saya mohon izin untuk melakukan kegiatan pengimbasan atau sosialisasi dari program Guru Belajar seri PKH. Nah, karena keterbatasan ruang dan waktu kita, saya mohon maaf kalau saya menggunakan WA grup ini sebagai media untuk melakukan kegiatan pengimbasan. Di sini saya akan melakukan pengimbasan program Guru Belajar seri PKH atau Pendidikan Keterampilan Hidup. Nah, apa itu PKH? PKH atau Pendidikan Keterampilan Hidup merupakan suatu program yang diikuti oleh para guru baik di tingkat SMP, SMA, dan SMK di seluruh Indonesia yang dirancang agar kita dapat mendukung peserta didik dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan komunikasi. Dan agar mereka memperoleh pengetahuan komprehensif tentang berbagai topik penting seperti kesetaraan gender, keamanan, menggunakan internet, dan perundungan atau bullying. Adapun metode yang digunakan dalam sesi-sesi pembelajaran PKH sangat bervariasi, termasuk permainan, diskusi, penilaian diri, role playing atau bermain drama, studi kasus, pekerjaan rumah, pemetaan pemikiran, tugas proyek, dan presentasi. Nah, adapun tujuan dari program PKH pertama, meningkatkan kompetensi guru terkait topik-topik pendidikan keterampilan hidup sehingga dapat mendukung peserta didik dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21 guna mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia. Yang kedua, mengembangkan keterampilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran pendidikan keterampilan hidup kepada peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan menyenangkan. Ya, di sini saya akan sharing video tentang PKH. Keterampilan hidup. Pernah kan kamu mendengar istilah ini? Dalam keseharian, setiap individu mengalami berbagai situasi dan kondisi yang akan mempengaruhi hidupnya. Nah, cara atau metode kita untuk dapat melalui tantangan dan rintangan tersebut, termasuk bagaimana kita membangun hubungan, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengelola resiko, dan bekerja sama dengan orang lain,
Itulah yang dinamakan sebagai keterampilan hidup. Pendidikan keterampilan hidup adalah sebuah kurikulum yang berisikan topik-topik penting untuk diketahui oleh remaja agar kesehatan dan keamanan mereka tetap terjaga saat menjalani masa remaja. Kurikulum ini mencakup 13 keterampilan hidup penting yang berasal dari kerangka keterampilan hidup UKS dan kerangka keterampilan versi UNICEF. 13 keterampilan hidup ini adalah mengatur diri sendiri, kreativitas, berpikir kritis, mengambil keputusan, bernegosiasi, bekerja sama, menyelesaikan masalah, berpartisipasi, mengelola stres dan emosi, resilien atau ketahanan, berempati, berkomunikasi, dan menghargai perbedaan. Keterampilan ini akan berkontribusi kepada pencapaian profil pelajar Pancasila. Pendidikan keterampilan hidup bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, dan perasaan. Hal ini sangat dibutuhkan anak-anak dan remaja untuk proses transisi mereka ke masa dewasa. Dampak terhadap anak dan remaja yang mendapat pendidikan keterampilan hidup antara lain dapat menghargai diri sendiri, mempunyai kesadaran diri, mampu mengidentifikasi dan mengelola perasaan mereka dan lebih peka terhadap perasaan orang lain, mengatur diri sendiri, mampu mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang positif, kreatif, tapi juga tegas, mampu membuat hubungan yang saling menghormati dan menguntungkan kedua belah pihak, termasuk persahabatan, mampu membuat keputusan yang berpihak kepada masa depan mereka, mampu membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup untuk hidup mereka, lebih percaya diri dalam menggali dan menampilkan bakat, sehingga mereka lebih menemukan kepuasan dan berkontribusi pada kebaikan yang lebih luas. UNICEF dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengembangkan kurikulum dan buku untuk guru serta siswa yang bertujuan membantu sekolah untuk dapat mengajarkan pendidikan keterampilan hidup. Buku ini bisa digunakan di tingkat SMP, SMA, dan juga SMK. Buku ini terdiri dari 5 modul. Modul 1, pengenalan diri. Modul 2, pembentuk kebiasaan sehat. Modul 3, mengembangkan hubungan yang positif. Modul 4, dunia yang lebih baik. Modul 5, aksi nyata. Namun perlu diingat bahwa guru harus dilatih terlebih dahulu untuk dapat mengajarkan dan menggunakan buku ini. Serunya, pelajaran ini diajarkan dengan metode belajar partisipatif dan berpusat pada siswa. Metode yang digunakan adalah permainan, drama, studi kasus, dan diskusi kelompok. Proses ini akan membangun keterampilan siswa untuk berefleksi, berpikir kritis tentang kehidupan mereka sendiri serta lingkungan sekitar mereka, dan untuk memecahkan masalah. UNICEF dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan menyediakan program pelatihan guru, dan pelatihan ini akan dilakukan dalam 3 tahap. Jadi, marilah kita berpartisipasi aktif pada program pendidikan keterampilan hidup, agar menjadi bekal dalam membantu remaja kita mempersiapkan diri mereka untuk memasuki dunia kerja pada abad 21.